Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Kimia Koordinasi ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Sintetis dan Karakterisasi Senyawa Kompleks Mangan 2 dengan Liga 2 4 Kloroprenil 4,5 dipenil 1H imidazol. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nisalia, ada Ari Andaru, Audrey Firman Islam, ada saya sendiri Muhammad Zulkifli, Selvi Trutari, dan Zidni. Untuk konten yang akan dibahas yaitu berupa pendahuluan, ada metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Selanjutnya, pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya Zidni. Selanjutnya, Zidni. Imidazol adalah suatu senyawa dengan dua atom nitrogen berbentuk cincin heterosiklik amina. Pada dasarnya, imidazol banyak dimanfaatkan pada bidang farmakologi karena mempunyai reaktivitas tinggi. Senyawa turunan imidazol diantaranya dapat digunakan sebagai antimikroba dan antioksidan yang mampu membunuh bakteri patogen hingga menghambat kerja senyawa karsinogenik. Senyawa 2 tersubstitusi 4, 5-difenil 1H imidazol merupakan salah satu turunan imidazol yang digunakan sebagai antibakteri dengan substituen NO2, Cl, dan Br yang menunjukkan aktivitas yang tidak terlalu tinggi terhadap bakteri E. coli, B. subtilis, dan S. aureus. Berikut contoh senyawanya. Oleh karena itu, modifikasi struktur perlu dilakukan untuk meningkatkan aktivitas senyawa tersebut dengan menggabungkan ion logam pada senyawa tersebut sehingga terbentuk kompleks dan peningkatan aktivitas senyawa dapat terjadi. Next, jenis atom pusat sangat berpengaruh pada reaktivitas senyawa kompleks. Contohnya adalah ion logam Mn2, CO2, dan Zn2 yang setelah dikomplekskan terjadi perubahan pada nilai IC50 yang menjadikan senyawa kompleks tersebut tidak bersifat toksik. Pada penelitian ini, modifikasi struktur dilakukan dengan menggantikan substituen metil dengan klorofenil. Hal tersebut membuat senyawa kompleks mudah terbentuk karena terjadi ikatan kovalen koordinasi antara atom N pada ligan 2 kloro 4, 5-difenil 1H imidazol dengan ion logam Mn2. Alat-alat, instrumentasi, dan bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, metode untuk analisis ligan 2,4-klorofenil, 4,5-difenil, 1H imidazol. Pertama-tama, campurkan 10 mmol 1,2 difenil etan 1,2 dion dan 0,1 mmol amonium asetat di dalam 25 ml asam asetat glasial. Dimasukkan ke dalam labu bundar dan diaduk dengan pengaduk magnet pada suhu 80-100 derajat Celcius selama 1 jam dengan dialiri gas nitrogen. Kemudian, ditambahkan 10 mmol 4-klorobenzenaldehid dalam 5 ml asam asetat glasial tetes demi tetes. Campuran diaduk dengan pengaduk magnet selama 4 jam. Reaksi dimonitor menggunakan KLT dengan eluen etil asetat. Larutan yang dihasilkan didiamkan pada temperatur ruang. Selanjutnya disaring. Endapan yang diperoleh dikeringkan pada suhu ruang dan direkristalisasi dengan pelarut etil asetat hingga senyawa murni dihasilkan. Uji kemurnian senyawa dilakukan dengan KLT 3 eluen dan KLT 2 dimensi. Selanjutnya, metode untuk sintesis kompleks mangan 2 dengan ligan 2,4-klorofenil, 4,5-difenil 1H imidazol. Sebanyak 1 mmol MnCl2H2O dilarutkan ke dalam 5 ml metanol dan dimasukkan ke dalam labu bundar 50 ml. Ditambahkan larutan 2 mmol 2,4-klorofenil, 4,5-difenil 1H imidazol dalam 25 ml metanol tetes demi tetes. Larutan ion logam dan ligan tersebut direaksikan pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. pH larutan diukur dalam kondisi basah dengan menambahkan sedikit NaOH ke dalam larutan tersebut. Setelah reaksi selesai, larutan didiamkan hingga suhu ruang dan disaring. Filtrat yang diperoleh ditutup rapat dengan aluminium foil
dan dibiarkan hingga terbentuk padatan polikristal. Kristal yang diperoleh dipisahkan dan filtratnya kemudian dikeringkan dalam desikator untuk karakterisasi lebih lanjut. Setelah filtrat didapatkan, maka dilakukanlah karakterisasi senyawa kompleks dengan beberapa analisis, yaitu analisis spektroskopi UV vis, analisis spektroskopi infrared, analisis spektroskopi HNMR, analisis termografimetri atau TGA, analisis spektroskopi serapan atom atau SSA, analisis mikrounsur CHN, dan analisis uji toksisitas dengan metode BSLT. Selanjutnya, hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Selvi. Silahkan Selvi. Hasil dan pembahasan. Berikut hasil dari sintesis ligan 2,4-klorofenil 4,5 difenil 1H imidazol dengan instrumen FTIR. Analisis spektrum ligan ini menghasilkan vibrasi ukur dari ikatan NH, gugus aromatik pada ligan yang merupakan ikatan CH-sp2, ikatan karbon rangkap 2 aromatik, ikatan CN yang terdapat pada cincin imidazol, adanya gugus fenil yang tersubstitusi kloro, benzena yang tersubstitusi pada posisi para. Lalu ada hasil dari sintesis ligan 2,4-klorofenil 4,5 difenil 1EH imidazol dengan HNMR, yaitu pergeseran kimia 7,28 sampai 7,55 ppm dengan integritas 12H merupakan proton dari gugus fenil yang terikat langsung pada cincin imidazol. Proton pada pergeseran kimia 8,09 sampai 8,1 ppm dengan integritas 2H merupakan proton dari gugus fenil tersubstitusi Cl. Proton pada daerah pergeseran kimia 12,78 ppm dengan multisiplitas singlet adalah proton dari gugus Nh. Lalu sintesis kompleks Mn2 dengan ligan 2,4-klorofenil 4,5 difenil 1H imidazol dengan spektro UV vis. Serapan maksimal untuk larutan MnCl2 2H2O, larutan ligan dan larutan kompleks Mn2 secara berturut-turut adalah pada panjang gelombang 286 nanometer, 285 nanometer, dan 307 nanometer. Pergeseran panjang gelombang dari serapan maksimum tersebut menunjukkan adanya interaksi kuat antara ligan dan ion logam dan menunjukkan senyawa kompleks Mn2 telah terbentuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Anissa Alia akan membahas tentang hasil identifikasi sintetis senyawa kompleks Mn2 dengan ligan 2,4-klorofenil 4,5 difenil 1H imidazol menggunakan FTIR, di mana dapat dilihat di sebelah kiri terdapat spektrum FTIR senyawa kompleks Mn2, di mana pada panjang gelombang 3396,76 yaitu nomor 1 terdapat ikatan OH. Puncak tersebut membuktikan bahwa pada senyawa kompleks terdapat air yang terikat sebagai ligan. Lalu pada puncak nomor 2 dan 3 pada panjang gelombang 1627,97 dan 1483,31 yaitu terdapat gugus aromatik C double bond N dan C double bond C. Lalu selanjutnya di titik nomor 4 yaitu di panjang gelombang 1091,75 terdapat gugus C mengikat dengan N. Lalu di spektrum nomor 5 yaitu adanya benzena tersubstitusi pada posisi para. Lalu di nomor 6 dan 7 di nomor 6 yaitu khas dari senyawa kompleks hasil sintesis yang menunjukkan ikatan MNO dan nomor 7 yang menunjukkan ikatan MNN. Selanjutnya identifikasi sintesis senyawa kompleks Mn2 menggunakan analisis spektroskopi serapan atom.
dapat dilihat di sebelah kiri, yaitu kurva konsentrasi terhadap absorbansi larutan standar Mn2, di mana dari hasil analisa menggunakan SSA didapatkan nilai absorbansi dari kompleks Mn2 sebesar 0,4096. Konsentrasi ion logam Mn2 pada kompleks tersebut dapat dihitung dari persamaan regresi linier. Dari perhitungan didapatkan bahwa konsentrasi ion logam Mn2 pada senyawa kompleks yaitu sebesar 5,3715 ppm. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan sintetis kompleks Mn2 menggunakan termogravimetri atau TGA. Analisis TGA dilakukan dari suhu 25 hingga 500 derajat Celcius dengan kenaikan suhu 5 derajat Celcius per menit. Berdasarkan kurva di samping dapat dilihat kurva tersebut terlihat bahwa senyawa kompleks Mn2 terdekomposisi sebanyak 4 kali, di mana dekomposisi pertama terjadi pada suhu 31 hingga 68 dan 39 derajat Celcius sebanyak 12,30%. Dekomposisi ini diperkirakan sebagai molekul air yang terikat secara fisik pada kompleks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ari. Silakan Ari. Baik, di sini saya Ari Andaru akan menjelaskan untuk hasil dan pembahasan analisis mikro unsur karbon, hidrogen, dan nitrogen. Analisis mikro unsur C, H, dan N dilakukan untuk mengetahui komposisi relatif dari unsur karbon, hidrogen, dan nitrogen pada senyawa kompleks. Dapat dilihat dari tabel untuk hasil dari analisis C, H, dan N kemudian dibandingkan dengan hasil perhitungan secara teoritis dari beberapa kemungkinan rumus molekul senyawa kompleks. Berdasarkan pada tabel 2 dengan komposisi atom C, H, dan N secara berturut-turut adalah sebesar 64,13%, 4,61%, dan 7,12% mendekati hasil eksperimen. Untuk hasil uji toksisitas dengan metode BSLT, larutan uji dengan konsentrasi senyawa kompleks 50, 100, 150, 200, dan 250 ppm dimasukkan ke dalam plat uji yang telah berisi 10 larva udang Artemia salina. Pengujian dilakukan sebanyak 3 kali untuk masing-masing konsentrasi. Dari nilai LC50 menunjukkan bahwa senyawa kompleks mangan 2, 4 klorofenil, 4,5 difenil, 1 imidazol tergolong senyawa kurang toksik karena memiliki nilai LC50 lebih dari 200 ppm. Terima kasih Ari. Kemudian saya kembalikan kepada Zul. Selanjutnya Zul. Untuk kesimpulan, pada penelitian ini ligan 2,4 kloropenil, 4,5 dipenil, 1 imidazol telah berhasil disintetis. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis kromatografi lapis tipis 1H, NMR, dan FTIR. Ligan yang telah dihasilkan tersebut direaksikan dengan ion logam Mn2. Kompleks yang dihasilkan dari reaksi tersebut memiliki formula Mn2, 4 kloropenil, 4,5 dipenil, 1H imidazol, 2H2O2, 2H2O. Terbentuknya kompleks ini ditunjukkan dari hasil karakterisasi SSA, analisis mikrounsur CHN dan FTIR, serta TGA. Uji BSLT dari kompleks yang disintetis menunjukkan nilai LC50 sebesar 254. 81 ppm yang mengindikasi bahwa kompleks tersebut kurang toksik. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.